Year MotoGP will continue growing and being a fantastic sport. Veda melakukan aksi edan dengan merangsak naik, menunjukkan kecepatan brutal dan taktik super cerdas hingga sukses mengunci finish posisi ke-9. Hasil manis ini kian membara lantaran sang rival abadi asal Malaysia, Hakim Danish, justru apes dan tersungkur crash di lintasan. Tapi gemparnya tidak berhenti di situ. Secara mengejutkan, bos besar Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media, menegaskan bahwa Veda bukan cuma calon bintang podium, melainkan magnet ekonomi baru, pencetak cuan melimpah di kancah motorsport global. Diperkuat pengakuan jujur dari pengamat MotoGP Matt Bird dan telemetri tim yang memukau, Veda kini makin kokoh mengasapi rivalnya di perburuan titel Rookie of the Year. Lantas, mampukah sang rider Gunung Kidul melibas target 100 poin dan kembali membuat persaingan kelas dunia makin membara di seri Aragon Spanyol mendatang? Simak fakta lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Siapa yang menyangka pertarungan panas di ajang Moto3 2026 kembali membakar tensi para pecinta balap dunia. Dua talenta muda berterbaik dari Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia, kembali dipertemukan di atas lintasan balap paling kompetitif di bumi. Namun, cerita di sirkuit Silverstone, Inggris kemarin berujung duka bagi kubu tetangga dan menjadi panggung pembuktian bagi sang rider Wonosari. Bagi pihak-pihak yang sempat meremehkan kapasitas Veda Ega Pratama di musim perdananya, data dan fakta di lapangan kini menampar keras keraguan tersebut. Persaingan Veda dan Danish sejatinya sudah berlangsung sejak era Asia Talent Cup 2022 dan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Mereka selalu silih berganti saling mengungguli. Tetapi di kancah World Championship Moto3 2026, kematangan taktik dan mentalitas baja Veda Ega Pratama terbukti jauh membelakangi rivalnya. Di saat sang rival utama bernasib apes dan harus crash hingga tersungkur tanpa membawa pulang 1 poin pun, Veda justru tampil sangat dingin, cerdas, dan menunjukkan kecepatan brutal di atas lintasan. Tambahan 7 poin berharga dari Silverstone secara otomatis mengamankan posisi Veda di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan total 97 poin, sekaligus mengukuhkan dominasinya di posisi kedua klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, meninggalkan Danish yang harus melorot ke peringkat ketiga. Memulai balapan dari grid ke-15 di sirkuit Silverstone bukanlah perkara mudah. Namun Veda Ega Pratama membuktikan kelasnya sebagai rider paling berbahaya yang wajib diwaspadai oleh seluruh pebalap Eropa. Saat lampu hijau menyala, Veda langsung melakukan start yang sangat eksplosif, merangsak naik melintasi kepungan pebalap papan atas hingga langsung menembus zona 10 besar. Kendati sempat terhalang oleh sejumlah insiden dari pebalap di depannya yang membuat posisinya melorot ke grup kedua, Veda tidak pernah menurunkan intonasi gasnya sedikit pun. Dengan konsistensi yang sangat luar biasa dan eksekusi overtake yang sangat rapi di lap-lap pamungkas, Veda sukses mengunci posisi finish ke-9. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya atas daya juang sang pebalap muda Indonesia ini. Veda melakukan start dengan sangat baik dan dengan cepat masuk ke 10 besar. Dia berada di grup yang cepat dan tampil dengan baik, tetapi sayangnya beberapa insiden di depannya mempengaruhinya dan membuatnya kehilangan cukup banyak waktu. Tidak mudah untuk menutup jarak dengan grup terdepan, jadi Veda harus bertarung di grup kedua untuk memperebutkan posisi sekitar 10 besar. Tetapi Veda tidak pernah menyerah dan terus memberikan tekanan hingga akhir. Pada akhirnya, sanjungan tinggi untuk Veda Ega Pratama ini jelas tidak berlebihan. Pasalnya, jika dibedah secara mendalam dan dilihat secara resmi dari data telemetri di dalam box tim, gaya balap dan manajemen ban yang ditunjukkan Veda berada di level yang sangat tinggi untuk seorang pembalap rookie. Kabar baik ini pun dilansir langsung dari web resmi MotoGP, di mana para petinggi dan pengamat balap dunia memberikan pengakuan terbuka atas dampak besar yang dibawa oleh sang rider Indonesia. Melihat daya pikat komersial serta lonjakan antusiasme penonton dari kawasan Asia Tenggara yang begitu masif, bos besar penyelenggara MotoGP Carmelo Ezpeleta sampai bilang jujur begini.
Persaingan sengit di barisan menengah Moto3 musim ini beneran jadi pertunjukan yang luar biasa menarik, terutama kalau kita melihat perseteruan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danis. Sebagai pihak penyelenggara, saya sangat senang melihat dinamika ini. Meskipun Veda membawa nama Honda Tim Asia yang mungkin secara struktur dan sumber daya tidak sebesar tim-tim pabrikan papan atas Eropa, dia membuktikan bahwa bakat murni dan ketenangan bertarung bisa menutupi semua keterbatasan itu. Veda sangat lihai mengendalikan ritme, memacu motor hingga batas maksimal sekaligus tetap cerdik menghindari kekacauan seperti yang terjadi di Silverstone kemarin. Efek dominonya terhadap ekosistem motorsport global sungguh luar biasa. Cuan dan dampak komersial yang masuk ke industri ini melonjak tajam. Rating siaran televisi di kawasan Asia Tenggara menembus rekor baru. Interaksi media sosial meledak besar dan basis penggemar baru dari Indonesia terus bertambah secara masif setiap pekannya. Bagi kami di Dorna, Veda bukan sekedar pembalap cepat, tapi magnet ekonomi baru. Setelah melihat performa dan daya juangnya di Silverstone kemarin, harapan besar saya adalah semoga proyek pembinaan di Indonesia tidak berhenti di sini dan mampu melahirkan Veda-Veda baru berikutnya untuk meramaikan grid kejuaraan dunia di masa mendatang. Sementara itu, terpesona oleh cara Veda melakukan overtake dan mengendalikan motor secara sangat agresif namun tetap aman, sang jurnalis kawakan dunia Matt Bird dengan sangat memuji begini. Setiap kali saya memegang mikrofon dan mengomentari aksi Veda di lintasan, jujur saya selalu dibuat terpukau. Anak muda asal Indonesia ini punya karisma tersendiri saat mengaspal. Gaya balapnya unik, agresif tapi sangat rapi dan selalu terlihat menawan di tengah kepungan pek balapan yang rapat. Karakter bertarungnya benar-benar mencuri perhatian seluruh pembalap, manajer, dan mekanik senior di area paddock. Cara dia naik dari posisi ke-15 ke barisan 10 besar di Silverstone adalah bukti sahih betapa tingginya racecraft yang dia miliki. Menurut saya pribadi, potensi sesungguhnya dari Veda belum fully keluar karena keterbatasan paket motor. Bayangkan jika musim depan ada tim raksasa seperti Red Bull KTM Ajo atau Aspar Team yang merekrutnya dan memberi paket motor terbaik di kelasnya. Semua orang di dunia akan melihat betapa cerdasnya anak ini dalam mengelola balapan. Jika dia mendapatkan tunggangan yang tepat di tim papan atas, Veda tidak hanya akan finish 10 besar, tapi bakal secara rutin berdiri di atas podium utama dan disanjung oleh seluruh penikmat motorsport dunia. Tak ketinggalan usai menyaksikan secara langsung catatan angka telemetri yang begitu tenang di tengah situasi balapan yang sangat kacau, sang rekan satu garasi Kiatisak Singhapong dengan sangat mendukung begini. Sebagai sesama pembalap muda yang baru datang dari Asia dan kini berada di lingkungan tim yang sama, saya benar-benar dibuat kaget dan kagum saat melihat telemetri dan cara Veda mengeksekusi balapan secara langsung dari dalam box tim. Jujur saja, saya jarang sekali melihat pembalap seusia 17 tahun yang memiliki kecerdasan taktis setinggi itu di atas lintasan Moto3 yang sangat brutal. Di Silverstone kemarin, ketika balapan berlangsung sangat kacau dan penuh dengan insiden di depannya, Veda tidak panik sedikit pun. Dia tahu persis kapan harus menahan diri untuk menyelamatkan posisi dan kapan harus menekan habis-habisan di lap-lap akhir untuk merebut posisi 9. Sikap dingin dan kedewasaannya dalam mengambil keputusan di atas motor adalah sesuatu yang sangat saya pelajari. Saya bangga bisa berada di tim yang sama dengannya, dan saya akan memberikan dukungan penuh agar Veda terus bisa melesat ke posisi teratas. Kombinasi hasil manis yang diraih Veda Ega Pratama serta nestapa sang rival yang tersungkur di Silverstone secara otomatis mengubah peta persaingan klasemen sementara secara signifikan. Poin demi poin yang terus ditabung sang rider Gunung Kidul ini tidak hanya memantapkan posisinya di papan atas, tetapi juga menjadikannya momok menakutkan bagi para pebalap senior Eropa. Jika kita mampir melihat papan klasemen utama Moto3 2026 saat ini, puncak tahta memang masih dikuasai oleh Maximo Quiles dengan raihan 231 poin. Disusul Alvaro Carpe di posisi kedua dengan 146 poin. David Almanza di urutan ketiga dengan 134 poin. Brian Uriarte di posisi keempat dengan 127 poin. Serta Marco Morelli di peringkat kelima dengan 100
115 poin. Tepat di bawah mereka, Veda Ega Pratama bertengger kokoh di peringkat ke-6 dunia dengan mengemas 97 poin. Veda berhasil mengungguli Valentin Perone di posisi ke-7 dengan 95 poin, membelakangi sang rival Hakim Danis yang tertahan di posisi ke-8 dengan 86 poin, serta meninggalkan Matteo Bertele dan Rico Salmela di posisi 9 dan 10. Nah, situasi ini bikin persaingan di kategori khusus Rookie of the Year Moto3 2026 makin membara dan memanjakan mata. Saat ini, Brian Uriarte memang masih memimpin perburuan pendatang baru terbaik dengan total 127 poin. Namun Veda Ega Pratama menempel sangat ketat tepat di posisi kedua dengan koleksi 97 poin. Raihan ini secara telak mengasapi Hakim Danis yang harus puas berada di peringkat ketiga dengan 86 poin, disusul Rico Salmela di posisi keempat dengan 60 poin dan Jesus Rios di posisi kelima dengan 49 poin. Konsistensi Veda yang memiliki rata-rata finish di posisi 6 besar sejak awal musim benar-benar membuktikan bahwa status pendatang baru bukanlah alasan untuk tidak tampil dominan di panggung dunia. Perjuangan sang talenta muda belum berakhir. Ujian berikutnya akan tersaji di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol pada 28 sampai 30 Agustus 2026 mendatang. Seri ke-13 ini menjadi momen emas bagi Veda Ega Pratama untuk mengukir sejarah baru dalam karier balap internasionalnya. Hanya butuh 3 poin tambahan saja bagi Veda untuk menembus angka keramat 100 poin di musim perdananya pada ajang Moto3 World Championship. Apalagi, sirkuit Motorland Aragon bukanlah tempat yang asing bagi Veda, mengingat dirinya sudah mengantongi banyak jam terbang dan memori manis saat berkompetisi di ajang Red Bull Rookies Cup. Mantap betul! Dengan gaya balap yang cerdas dan eksekusi kecepatan brutal di atas trek, peluang Veda untuk kembali meraih hasil spektakuler terbuka sangat lebar. Melihat performa brutal Veda Ega Pratama yang sukses mematahkan semua peremehan rival, serta pengakuan jujur dari para petinggi balap dunia, seberapa jauhkah Veda bisa melesat di sirkuit Aragon nanti? Mampukah sang rider Wonosari mengunci gelar Rookie of the Year Moto3 2026 di akhir musim? Tuliskan prediksi dan dukungan terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Conversar un poco y cambiar un poco pues sensaciones, ¿no? Y al final. Di luar dugaan, persaingan sengit para rookie mendadak membara setelah dua rival terkuat Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, dan Hakim Danis harus tersunggur dan pulang dengan tangan hampa. Momen ketiban durian ini berhasil dimanfaatkan dengan sangat cerdas oleh rider berbahaya asal Indonesia tersebut untuk merangsek naik dari posisi start ke-15 hingga finish di 10 besar. Drama tak berhenti di lintasan saja. Panggung padok ikut memanas usai manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama bahkan sampai berani bilang begini di hadapan media tentang permohonan maaf atas keterbatasan paket motornya sekaligus ketakutannya kehilangan Veda musim depan. Di sisi lain, legenda MotoGP Dani Pedrosa dan bos KTM Pete Beirer memberi reaksi jujur yang sangat mengejutkan terkait kapasitas kecerdasan bertarung sang permata muda Indonesia. Lantas, dengan rentetan fakta gila dan statistik impresif 75% cetak poin di musim debutnya, mampukah Veda terus menebar ancaman brutal dan melibas habis para rivalnya di seri-seri mendatang? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya.
Dilansir langsung dari web resmi MotoGP Dunia, sebuah drama berkecepatan tinggi kembali tersaji di lintasan legendaris Silverstone, Inggris. Panggung balap Moto3 2026 mendadak panas membara setelah race keras nan dramatis menghadirkan kejutan besar bagi para pecinta balap motor dunia. Sirkuit Silverstone sepanjang 5,9 km yang terkenal sangat teknis, cepat, dan menyajikan trek lurus panjang menjadi medan tempur yang sangat brutal. Mengawali balapan dari posisi yang sama sekali tidak menguntungkan, grid ke-15, banyak pihak berspekulasi Veda akan kesulitan menembus zona papan atas. Namun, apa yang terjadi di lintasan justru membalikkan semua prediksi skeptis tersebut. Begitu lampu hijau padam, Veda langsung menunjukkan aksi start yang sangat solid. Hanya butuh kurang dari 2 putaran, rider cerdas asal Gunung Kidul, Yogyakarta ini melancarkan manuver agresif namun penuh perhitungan, menyalip 5 pembalap sekaligus untuk langsung merangsek ke posisi ke-11. Pada awal balapan, atmosfer persaingan begitu rapat. Data Dorna mencatat jarak antar rider dari posisi pertama hingga posisi ke-22 berada dalam rentang waktu yang sangat gila, tak sampai 1 detik. Dinamika balapan yang cair membuat posisi Veda terus bergerak dinamis. Ia sempat menembus posisi ke-7 pada lap-lap awal sebelum situasi di lintasan membawanya masuk dalam drama sengit di grup kedua. Memasuki pertengahan balapan, ketegangan makin memuncak. Beberapa insiden dan gesekan di rombongan depan membuat Veda sempat merosot hingga posisi ke-13 pada pertengahan lap. Namun, disinilah mentalitas bertarung Veda diuji. Alih-alih panik dan melakukan keputusan gegabah, ia tetap tenang menjaga ritme, mengelola keausan ban, dan menunggu momentum yang tepat untuk kembali melancarkan serangan. Keuntungan besar atau momen ketiban durian akhirnya menghampiri Veda saat 2 rival terkuatnya dalam perburuan gelar rookie terbaik Moto3 2026 justru dilanda nasib sial. Pembalap asal Malaysia, Hakim Danish, terlempar dari persaingan usai mengalami kecelakaan di lap ke-5 yang membuatnya harus pulang tanpa poin. Sementara itu, andalan Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte yang sejatinya berpeluang besar mengamankan podium, mengalami nasib pilu setelah terjatuh di lap terakhir saat persaingan berada di titik terpanas. Uriarte memang sanggup melanjutkan balapan, tetapi ia harus gigit jari karena hanya sanggup finish di urutan ke-19. Veda yang terus menunjukkan ketenangan dan kecepatan brutal di atas motor Honda Tim Asia memanfaatkan kekacauan tersebut dengan sangat rapi. Di 5 lap terakhir, ia perlahan merangkak naik ke posisi 10 besar. Laga dramatis kembali tersaji di lap penutup ketika Veda sempat melesat ke posisi ke-7 sebelum akhirnya menyelesaikan balapan sengit ini di posisi ke-9. Tambahan 7 poin berharga berhasil diamankan. Meski sukses menembus posisi 10 besar dan membawa pulang poin berharga dari lintasan yang baru pertama kali ia jajaki, Veda menunjukkan sikap dewasa dengan menyampaikan evaluasi ringkasnya usai melintasi garis finish. Balapan hari ini berjalan baik dan percaya diri saya sangat tinggi dengan ban medium. Rencananya adalah bertahan di grup depan, tetapi insiden di lintasan membuat saya kehilangan kontak. Saya sempat melakukan beberapa kesalahan saat coba mengejar kembali, termasuk di lap terakhir hingga kehilangan posisi. Namun, saya belajar banyak dari balapan ini. Poin ini sangat penting. Dan sekarang waktunya untuk terus berkembang dan kembali lebih kuat. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Menanggapi hasil balapan yang luar biasa di Silverstone, sang manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama memberikan pengakuan jujur terkait perjuangan anak asuhnya di lintasan serta keterbatasan paket motor yang mereka miliki. Balapan Moto3 hari ini sangat menarik. Kami menyelesaikan 15 lap dan meskipun balapan ini tidak mudah, kedua pembalap berhasil berjuang hingga akhir dan akhirnya kami meraih poin. Veda melakukan start yang sangat baik dan dengan cepat masuk ke posisi 10 besar. Dia berada di grup cepat dan tampil dengan baik. Sayangnya, beberapa insiden di depannya berdampak kepadanya dan membuatnya kehilangan cukup banyak waktu. Sejak saat itu, tidak mudah untuk mengejar ketertinggalan dari grup depan, jadi dia harus berjuang di grup kedua di sekitar posisi 10 besar. Namun, dia tidak pernah menyerah dan terus memberikan tekanan hingga akhir. Akhirnya, dia berhasil kembali ke posisi P9. Itu bukan akhir pekan yang mudah baginya, tetapi dia telah memberikan yang terbaik dan meraih poin penting.
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Veda. Dari pihak pabrikan dan manajemen tim, kami sadar betul bahwa kapasitas paket motor yang kami berikan saat ini memang ada di batas tersebut. Veda bertarung habis-habisan, merangsek naik dari P15 ke P9 dengan segala usaha dan kesalahannya di lapangan, sementara motor kami belum mampu memberinya keunggulan ekstra di trek lurus. Mengenai rumor atau dorongan agar Veda berpindah ke tim lain musim depan, jujur saja saya pribadi belum dan tidak akan pernah rela. Kehilangan pembalap yang sangat cerdas, analitis, dan memiliki kerja keras seperti Veda, itu adalah pukulan yang sangat berat bagi tim kami. Kami tahu Honda Tim Asia sering dicap hanya sebagai pencetak bakat, bukan penyedia motor tercepat di grid. Tapi untuk musim depan, saya akan berjuang keras ke jajaran manajemen atas agar kami bisa memberikan pengembangan chassis dan paket aerodinamika yang jauh lebih kompetitif untuk Veda. Kami ingin membuktikan bahwa dia tidak perlu pergi kemana-mana untuk menjadi juara dunia. Langkah cerdas Veda di atas lintasan juga memancing tanggapan tajam dari legenda MotoGP sekaligus pengamat balap ternama Dani Pedrosa yang membedah peta persaingan serta potensi masa depan sang pembalap. Kalau kita analisis balapan di Silverstone secara dingin, realitas di lapangan sudah makin telanjang. Honda Tim Asia ini terlihat semakin kedodoran mengejar paket motor yang dimiliki CFMO Moto Aspar maupun armada Red Bull KTM. Silverstone itu sirkuit cepat dengan karakter mengalir dan straight yang panjang. Di lintasan seperti ini, perbedaan power dan efisiensi chassis terlihat jelas. Motor Honda di Moto3 saat ini kerap kehilangan momentum saat akselerasi keluar tikungan lambat, dan itu memaksa pembalapnya bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk sekedar bertahan di dalam slipstream grup depan. Keberhasilan Veda mengamankan posisi ke-9 setelah mengawali balapan dari grid ke-15 adalah bukti murni dari intelijensi sang pembalap, bukan keunggulan mekanis. Dia sempat melorot ke posisi ke-13, terjebak di tengah lalu lintas grup kedua yang brutal, tapi dia tidak panik. Di saat dua rival terkuatnya di kategori rookie, Brian Uriarte dan Hakim Danish harus tersungkur dan pulang tanpa poin, Veda justru bermain sangat matang. Dia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus mengelola keausan ban depan, dan kapan harus mengambil resiko untuk mencuri posisi di lap terakhir. Mengumpulkan 7 poin di trek sepanjang 5,9 km yang baru pertama kali dia cicipi adalah pencapaian yang sangat solid. Namun, kita harus objektif menatap masa depan. Dorongan agar Veda berpindah ke tim lain musim depan bukan sekedar mengikuti tren perpindahan pembalap atau rumor musiman, melainkan sebuah keharusan mutlak demi menyelamatkan dan menunjang potensi karirnya. Statistik konsistensi 75% cetak poin di musim debut dengan 2 podium di Brazil dan Prancis itu bukan angka main-main untuk seorang pembalap yang baru berusia 17 tahun. Itu adalah modal besar yang membuktikan bakat alaminya. Jika Veda terus bertahan di Honda Tim Asia dengan pengembangan motor yang relatif lambat, kapasitas terbaiknya akan selalu tertahan oleh batas kemampuan alat yang dia pakai. Lihat bagaimana Maximo Quilas begitu dominan di Aspar, atau Alvaro Carpe yang selalu punya senjata untuk bertarung merebut kemenangan bersama KTM. Veda butuh ekosistem balap yang tidak hanya memberinya tempat belajar, tapi juga memberi paket motor yang siap menang di setiap akhir pekan. Dia sudah membuktikan bahwa dia punya otak dan determinasi seorang calon juara. Sekarang saatnya dia berada di atas motor yang sebadan dengan bakatnya. Tidak ketinggalan, pujian terbuka serta godaan langsung juga terlontar dari Motorsports Director KTM yang terang-terangan mengagumi talenta berbahaya milik Indonesia ini. Apa yang dilakukan Veda di Silverstone dari posisi grid ke-15 adalah bentuk kejeniusan seorang pembalap muda. Ketika 2 rival utamanya di kategori rookie, Brian Uriarte dan Hakim Danish harus tersungkur dan pulang tanpa poin, Veda justru bermain sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mengamankan poin agar posisinya di papan atas klasemen tetap terjaga. Apakah kami di KTM tertarik dengan pembalap seperti Veda? Jawabannya sangat jelas. Tentu saja, iya. Di KTM kami selalu mencari pembalap yang tidak hanya cepat, tapi juga punya racecraft cerdas dan mentalitas bertarung yang matang di usia muda. Dia menunjukkan bahwa dia mampu mengimbangi ketatnya persaingan Moto3 walau tidak menggunakan paket motor terbaik di grid. Pintu pado kami selalu terbuka untuk talenta-talenta luar biasa seperti dia. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really... Peta persaingan di papan klasemen sementara Moto3 2026 kini mengalir semakin sengit usai seri Silverstone.
puncak pimpinan kompetisi masih dipegang kokoh oleh Maximo Quiles dari CFM Auto Aspar Team yang tampil sangat dominan dengan perolehan 231 poin. Di posisi kedua, Alvaro Carpe mengintai dengan koleksi 146 poin, disusul oleh sang pemenang GP Inggris, David Almanza dari Liquimoli Dynavolt Intech GP yang merangsek naik ke urutan ketiga berkat tambahan 25 poin sempurna, sehingga kini mengumpulkan 134 poin. Sementara itu, Brian Uriarte yang gagal menambah poin harus tertahan di peringkat keempat dengan 127 poin, dibayangi ketat oleh Marco Morelli di urutan kelima dengan 115 poin. Rider berbahaya kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama terus memancarkan sinarnya dengan bertengger kokoh di posisi ke-6 klasemen lewat raihan total 97 poin. Veda ditempel ketat oleh Valentin Perone di urutan ke-7 dengan 95 poin. Rival terdekat Veda dalam perburuan rookie terbaik, Hakim Danis, harus merosot ke peringkat ke-8 dengan 86 poin akibat kecelakaan yang dialaminya, membuat jarak poin di antara mereka kini melebar menjadi 9 angka. Melengkapi daftar 10 besar klasemen sementara, Matteo Bertelle menempati urutan ke-9 dengan 66 poin, diikuti Rico Salmela di posisi ke-10 yang mengantongi 60 poin. Hasil mengesankan di Silverstone semakin menegaskan statistik luar biasa yang diukir Veda Ega Pratama pada musim perdananya di Moto3 2026. Dari total 12 seri balapan yang telah diselesaikan, Veda berhasil menorehkan rasio mencetak poin hingga 75% dengan 9 kali finish di zona poin. Persentase keberhasilannya bahkan menyentuh angka fantastis 90% saat ia berhasil menyentuh garis finish, di mana ia hanya 1 kali gagal membawa pulang poin sewaktu finish di posisi ke-16 di GP Hungaria. 2 podium 3 di Brazil dan Prancis menjadi bukti nyata betapa berbahayanya potensi yang dimiliki pembalap Liga tahun ini. Kini dengan tersisa 10 seri balapan di depan mata, Veda hanya terpaut 18 angka dari Marco Morelli di peringkat kelima. Fokus sang permata muda Indonesia ini langsung tertuju pada seri ke-13 yang akan digelar di sirkuit Motorland Aragon pada 28-30 Agustus 2026. Dengan ketenangan, kecepatan brutal dan kecerdasan balap yang terus terasah, Veda Ega Pratama siap kembali menggebrak dan membuat para rival semakin tak berkutik. Sekarang pertanyaan besar untuk kalian para pecinta sejati Moto3 dan MotoGP di seluruh Indonesia. Menurut kalian melihat potensi gila dan statistik konsistensi Veda yang tembus 75% cetak poin di musim debutnya, apakah Veda sebaiknya tetap bertahan dan berjuang bersama Honda Tim Asia musim depan demi membalas kesetiaan tim, ataukah ini sudah saatnya Veda bertindak berani mengambil risiko dengan hengkang ke tim papan atas seperti Red Bull KTM atau Aspar agar punya paket motor yang siap membawa dirinya menjadi juara dunia? Coba tumpahkan pandangan, analisis, dan argumen terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama.